Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, tentu saja semoga pada pagi hari ini, Jumat yang barokah ini, kita semua diberikan oleh Allah suatu nikmat kesehatan, keselamatan, baik jasmani maupun rohani. Sahabat sekalian, tentu saja pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang begitu ketika kita mengutamakan ego kita atau keinginan kita tanpa kita memikirkan tentang masa depan, tentang memikirkan keinginan atau cita-cita kita dan lain sebagainya, dan sebuah harapan yang lain. Tentu saja saya menceritakan pada masa dahulu ada seorang raja yang gagah, yang berani, yang semua orang menakutkan dia atau takut sama dia, patuh dengan dia, dan kaya raya. Ini raja yang barangkali semua pasti tahu. Dia adalah Firaun. Anda pasti mengeri, Anda pasti kaget ketika mendengar nama Firaun. Sebuah raja yang bahkan terakhir di masa keemasan dan kejayaan dia mengaku sebagai Tuhan. Rakyatnya disuruh untuk menyembah dia. Ada sebuah hal yang sangat bisa kita pelajari dari hal tersebut. Karena pada masa itu muncul yang namanya Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, seorang nabi Allah. Al-Quran mengatakan kejayaan dan kemiskinan itu akan kupergilirkan di antara kamu agar menjadi pelajaran bagimu. Lantas pertanyaan pada kesempatan ini, apakah Fir'aun tahu kehebatan Musa? Apakah Fir'aun tahu bahwa sihir yang dilakukan pada orang-orang Fir'aun bisa dikalahkan oleh Musa? Apakah Fir'aun tahu bahwa sebenarnya kesalahan itu kalah oleh kebenaran Musa? Tahu. Fir'aun tahu. Tapi Fir'aun lebih mengutamakan ego kekuasaan. Fir'aun lebih mengutamakan ego kekuasaan, bahwa dia bisa merubah segala sesuatu, termasuk merubah sebuah kebenaran. Ini yang terjadi. Lantas Musa dan Harun menyampaikan bahwa ini kebenaran yang sesungguhnya, bahwa yang itu salah. Tetapi proses tetaplah berjalan. Pada masanya Firaun pun harus meninggalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi ceritanya masih sampai saat ini kita dengar. Kembali lagi sahabat, kita terkadang melupakan tentang apa yang harus kita lakukan pada masa depan. Misal sebuah permasalahan dalam keluarga kita. Kita punya masalah bentroks dengan pasangan, suami atau istri. Kita bentrok atau berselisih paham dengan anak-anak kita. Kita bentrok atau berselisih paham dengan saudara kita, keluarga kita. Lantas kita lupa mengingat bahwa ada hal penting yang harus kita ingatkan dan kita lakukan. Karena semua orang tidak tahu kapan waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ini ada sebuah persinggahan. Ini yang harus kita pikirkan, bahwa kita masih punya kesempatan hari esok, bahwa kita punya kesempatan yang ini barangkali kita mengalami sebuah kerugian. Pada hari ini mungkin kita mengalami sebuah musibah besar. Pada hari ini mungkin kita mengalami sebuah kekalahan dalam sebuah perjuangan kita. Tapi ingat, hari besok yang akan merubah segalanya. Hari masa depan yang akan merubah segalanya. Mungkin kita tidak bisa mewujudkan cita-cita kita pada kesempatan kita. Masih ada anak dan cucu kita nanti yang meneruskan. Mungkin pada hari ini kita belum bisa membuat usaha kita atau bisnis kita menjadi besar dan bangkit. Mungkin besok anak dan cucu kita yang bisa membangkitkannya. Mungkin hari ini kita belum bisa menjadi keinginan kita menjadi seorang pejabat, menjadi seorang aktris, seorang yang famous, bisnismen terkenal, entrepreneur terkenal, dan macam-macam.
Mungkin besok juga bisa. Kita, anak kita atau cucu kita. Kebahagiaan yang hakiki yang ada di dalam hati itu adalah seseorang yang mampu menahan keinginan hati yang tanpa batas ini dengan membandingkan hari ini dengan hari esok. Sahabat sekalian, 2021 adalah sebuah momen kita untuk mengevaluasi besar apa yang harus kita perbaiki besok, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita tingkatkan. 2022 sebuah harapan yang luar biasa. Tapi ingat, segala yang ada di bumi, di langit, dan bahkan diisi hati manusia, hanya Allah yang tahu. Kita hanya tugas berikhtiar. Jangan lupa bahagia. Jangan selalu berpikir negatif. Selalu berpikir negatif. Berpikirlah positif. Anda akan kuat. Yakin Anda bisa. Tetapi apabila Anda tidak berpikir positif, Anda selalu berpikir menikmati, bahkan bermalas-malasan, maka Anda pasti tertinggal. Waktunya kita bangkit bersama. 2022 awal kita untuk bangkit, termasuk bangsa dan negara kita ini. Pasca COVID-19 semoga tidak lagi memperluas. Oleh sebab itu, kita harus tetap mentaati dan peraturan-peraturan perintah dan peraturan agama. Dan kita mampu hidup bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih sahabat. Semoga motivasi pagi ini menjadi motivasi Anda untuk bergerak maju. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.